Welcome to Millennial Baper. Herlina Gustin atau Agustin sih? Gustin. Agustin. Agustin. Iya. Agustinus ya? Agustin, ada marganya kak. Marganya apa? Oke. Sitorus. Oh, orang Batak. Oh, orang Batak. Itu udah kedatangannya orang Batak yang berapa ya? Iya, udah beberapa kali orang Batak. Puji Tuhan di tempatnya. Nah, Oke, selamat datang Herina ya. di Minal Baper, selamat datang. Terima kasih kak. Welcome. Ini orang nggak jauh-jauh amat dah. Iya kan? Coba Herlina bisa presentasikan siapa dirimu oleh para barisan Baper? Ayo. Gimana? Kenalin lah, nama Herlina siapa? Herlina Agustin. Pelayanannya di mana? Statusnya Pelayanannya apa? di Youth Home for Generation, divisi hospitality, umurnya 23 tahun. Umur 23 Divisi tahun. hospitality ya. Jangan hilang tuh itinya tuh, hospital doang. Bidan. Nah, Herlina nih kan kita undang ke sini, kita lagi di bulan September, kita lagi ngomongin tentang pemulihan di mana kita tahu bahwa ternyata jadi tuh tayangnya September nih ya. banyak anak-anak muda tuh yang hari-hari ini tuh perlu yang namanya dipulihkan menurut saya tuh gitu. Ngomongin pemulihan, sekarang anak muda lagi banyak ngalamin namanya mental health. Ya kan, salah satunya adalah insecure. Nah, kemarin si Herina tuh pernah saksian tuh, ya kan? Iya. Ternyata dia ngalamin insecure. Nah, menurut gua insecure itu aneh gitu. Benar. Orang lagi senang-senangnya, lagi di hari H lagi senang-senangnya, tiba-tiba kok malah jadi nggak senang lagi gitu. Nah, Tapi sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang insecure ya, kalau gue lihat bahwa sebenarnya insecure ini tuh perlu banget kita obatin. Kenapa? Karena ketika kalau insecure, bahayanya adalah kedepannya lo akan berjalan sesuai dengan perkataan orang terus nih. Iya. Ya kan? Iya, benar. Makanya sebenarnya kayak salah satu kalau di Alkitab itu kalau kita lihat orang yang insecure adalah Raja Saul sebenarnya. Makanya ketika dia beda dari orang sekitarnya lebih tinggi, orang-orang bilang nggak ada orang-orang Dursila atau Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia nggak mau bawa persembahan kepada Raja Saul. Raja Saul pada saat itu adalah yang dilakukan adalah dia pura-pura tuli. Jadi istilahnya bodo amat. Sebenarnya maka dari itu teman-teman yang ngerasa insecure perlu dipulihkan. Gitu poinnya. Musa aja besar juga pernah insecure ya. Benar. Rendah diri gitu. Rendah diri. Nah, jadi insecure memang benar perlu dipulihkan. Jadi intinya insecure, kalau orang bebas dari insecure adalah orang yang tahu diri standar hidup gua dilihat itu dari Alkitab dan firman Allah, bukan dari dunia ini. Nah, si Herina pernah ngalamin ternyata standar hidupnya dia ngalamin insecure tuh ternyata dengar kata orang aja. Orang. Jadi dia dibentuk sama opini orang. Nah, itu gimana? Nah, itu gimana, Her? Jadi kan di bulan lalu, di bulan Agustus itu jadi kejadiannya tuh banyak banget. Jadi yang pertama selesai sidang apa nih? S1. SIM. S1 kan. Oh, S1. Iya, puji Tuhan. Congratulations. Bukan sidang SIM C ya. Kan. Congratulations. Congratulations ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan di bulan Agustus 4 juga. tahun ya? 4 tahun. Puji Nggak Tuhan. lebih ya. Puji Tuhan. Tepat waktu. Walaupun kalau kata dosen gue dulu kuliah itu nggak perlu 4 tahun. Nggak perlu. Apalagi kalau aktif di kampus, anak BEM rata-rata tuh nggak 4 tahun sih. 4 tahun. Rata-rata. Oke, lanjut. Sidang. Abis itu juga di bulan Agustus sesuai dengan nama ulang tahun juga yang ke 23 tahun. Wih, 23 tahun. Jadi kejadian itu tuh harusnya seneng ya. Iya. Harusnya seneng. Cuman kayak justru malah kurang seneng. Karena kenapa? Karena semakin banyak orang yang menempatkan standarnya mereka ke diri aku sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Jadi S1 nih misalkan wah S1 enak nih abis sidang langsung banyak dapat tawaran kerja dan lain sebagainya gitu kan. Yang ngomong itu orang deket kah? Nggak ada hubungan darah sih, tapi deket. Lingkungan hidup lah. Iya. Ya gitu. Setelah itu, wah umurnya udah lumayan nih, udah matang, udah 23 tahun. Pasti udah nyicil tuh dari umur-umur kemarin, tabungan lah buat kedepannya. Itu gitu. Tetangganya mata Nazwa kali ya? Gitu deh pokoknya. Penyidik jago amat ya? Ini.
Oh gitu ya. Kayak gitu Kak. Itu tetanggamu nabi atau gimana sih? Dia kayak bisa menentukan masa depan, bisa melihat gitu loh. Sebenarnya bukan tetangga juga Ini sih. mau ngecengin ya. Bukan tetangga juga. Jadi ya orang-orang di sekitar lah gitu. Oke, iya kalau sih. di rumah atau gimana ya. Kita nggak mungkin redam perkataan orang sih ya. Bener. Apalagi di video medsos ya kan. Orang masuk aja. Jokowi aja kalau kita bisa bapak negara gitu ya. Uset dah ya kan. Bener. Banyak banget. Jadi nggak ada apa filter ya kan. Iya. Iya. nggak ada filter. Tetapi kenapa bisa kata-kata itu membuat Herina tuh malah jadi kena nih? Kenanya seperti apa jadinya? Karena kan orangnya overthinking. Siapa yang Herina? Iya, overthinking parah. Jadi tuh kalau sebelum tidur tuh udah kebiasaan suka reminder apa yang terjadi di hari ini. Termasuk gitu. perkataan orang itu. Iya, termasuk perkataan orang. Jadi tuh kalau aku tuh parahnya aku nih bukan cuman perkataan. Kadang-kadang orang ngeliat sini saja tuh itu kena ke hati gitu. Jadi pikiran itu orang nggak suka apa sama gua gitu ya? Apa gua salah? Apa gimana? Baperan. Iya, baperan. Tapi berani nanya nggak sebelumnya? Enggak berani. Oh, itu Enggak. Jadi diem aja. lebih berat dong jadinya. Nahan sendiri dong Paham jadinya. sendiri. Bener. Jadi kalau demikian tuh agak bahaya, makanya sebenarnya kalau kita gini, sebenarnya overthinking itu kalau menurut gue ya, itu kayak merugikan banget ya guys. Iya, iya. Ya kan, karena bener-bener kita kayak apa gitu, lebih baik tanya langsung. Iya, iya. Gitu, dengan tanya kita akan tahu apa jawabannya. Cuma memang posisinya memang Herina bukan nggak berani ya, cuman mungkin gimana? Kenapa langkahnya nggak mau nanya? Males punya musuh aja gitu. Kan ntar pasti Padahal kayak dia gitu jadi udah selek. open war tuh. Iya. Iya, kalau gitu kan jadinya kita dianya begitu, kitanya begitu kan ntar ujung-ujungnya jadi selek kan. Jadi Benar, nggak iya, enak. Jadi benar. nanti yang nggak enak aja ke depannya kita buat nanti berteman, buat ngumpul lagi tuh jadi nggak enak gitu. Jadi lebih baik ya udah jadi diem aja. disimpan sama Erlina. Disimpan aja. Oke, balik lagi nih, The Insecure yang awal. Kan ini baru bulan Juli kemarin, Agustus ya? Agustus. Buset, ini baru September ini. Baru hangat banget ini S1 lulus, udah jadi sarjana gitu kan. Tiba-tiba langsung direntetin nama pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sampai di tahap mana daunnya Herina waktu itu? Daunnya itu tuh sampai kayak sebelum sidang juga kan selesai skripsi dulu kan. Itu juga sebenarnya udah mulai cari kerjaan. Oke. Yang awalnya cari kerjaan milih sesuai dengan apa yang kemampuan kita gitu. Sekarang jadi enggak, jadi kayak ya udah apa aja deh. Demi tuntutan netizen tuh. Apa aja deh, udah lamar aja ada kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, ini yang sering dihadapin oleh anak-anak muda ya, kayak misalkan Herlina kan beruntun tuh harusnya kayak lulus daripada apa namanya lulus sidang, kedua ulang tahun ke 23 tahun, gitu. Nah, tiba-tiba ada satu titik di mana dibikin drop, harusnya happy gitu ya, gitu. Kalau gue mah lagi dibikin bodoh amat, terserah gitu. Itu hidup gua. Iya, tapi emang terkadang ini kita nggak bisa mungkiri, kita nggak bisa denial bahwa ternyata ada orang-orang yang kayak Herlina gitu loh. Iya gak sih? Yang dimana dia mau happy, dia apa, ternyata sekitar itu yang nggak mendukung. Oh iya. Iya kan, bener kan, nggak ngelihat sebenarnya ya bener katakan Ando kalau tadi kita ngobrol, kita nggak bisa kontrol semua perkataan orang, bener gak sih? Benar. Karena yang pertama menurut Keno kita juga nggak ngasih makan mereka. Iya. Ya kan? Ya kita juga nggak bisa ini dia mau berbuat jahat atau enggak gitu. Tetapi yang selalu Keno tanemin adalah kita nggak bisa kontrol perbuatan orang, nggak bisa kontrol perkataan orang. Yang kita bisa lakukan cuma satu, terus berbuat baik kepada orang. Iya. Iya gak sih? Bener. Cakep tuh. Dipotong, dijadiin quotes tuh, bagus tuh. Nggak lah bercanda. Jadi Herina ini kita juga dapat satu ini ya pelajaran. Ternyata orang yang insecure itu dia bisa ngelakuin segala sesuatu, bahkan bisa melewati batas kemampuan diri dia. Iya benar. Ternyata bukan buat impian pribadi, Benar. buat orang lain ya. Buat orang lain. Dia capek. Buat mimpinya orang lain, bukan mimpinya kita. Capek banget gitu kan. Kok buat orang tua mah puji Tuhan ya. Benar. Ini buat orang lain loh, maksudnya gitu. Kok Herina bisa sampai kepikiran gitu awalnya gimana? Kenapa? Capeknya gitu kan mikirin mimpi orang lain gitu. Misalnya sampai udah deh gue mau kerja apa aja deh, yang penting gue memenuhi standar nih netizen nih. Nah itu karena aku overthinking Kak, jadi capek gitu. Capek diomongin. Jadi ya udahlah apa yang lu mau nih gue kejar gitu.
Karena tanpa melihat kemampuan diri sendiri gitu. Padahal kan kita nggak mesti ngikutin apa omongan orang kan? Iya. Karena nanti bakalan jadi beban ke kitanya sendiri. Benar. Tapi benar nggak, setuju nggak? Kalau kita sudah memenuhi standar orang satu nih, nanti kita akan dituntut lagi standar yang lain. Benar. Sampai kapan nanti? Makanya sekarang udah mulai belajar untuk buat apa sih ngurusin omongan netizen kan gitu. Lebih baik pikirin aja apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi kemauan kita, apa yang pas buat diri kita, itulah yang dipikirin. Satu lagi, apa yang Tuhan mau itu yang paling penting. Benar. Yes. Iya kan? Nah, kalau waktu itu Kak Bill ngomong di khotbahnya, lupa di khotbah bulan apa, dia bilang perbanyak dengar kata Tuhan, bukan kata manusia. Karena Anda juga pernah sampein di gue nggak tahu gue kayaknya. di gambar diri juga pernah nyampein. Ternyata tuh ya ketika kita banyak dengar kata orang, sebenarnya kita lagi di-create sesuai dengan apa yang orang itu mau. Gitu loh. Dan perkataan orang juga bahayanya adalah nggak bisa kebendung gitu, sampai mana batasnya gitu kan. Jadi kita robotnya orang jadi. Bener. Itu capek banget tuh. Ngalamin capek nggak Irin waktu itu? Wah capek. Secara mental. Capek lah. Gimana? Capek, pasti Nangis capek. kah atau gimana? Akhirnya Apa yang kamu lakuin pas lagi Wah capek gitu? stres. Nah itu stresnya gimana? Stresnya jadi kelihatannya susah makan. Udah Kalau aku kalau tipenya- susah makan. Iya, kalau stres susah makan. Aino stres makan. Bisa tukeran ya? Kita nggak pernah stres ini ya? Bagi kita nggak pernah stres ya? Enggak, kalau Tapi gue enggak makan sih, stres tapi makan. ini enggak Iya. lumayan. Stres susah makan. Iya, tapi udah berlalu lah. Udah nggak terlalu gimana ya? Dulu kan pernah ngalamin stresnya juga yang sampai susah makan. Sekarang kan stres lagi. Jadi udah gimana ya? Udah pengalaman kalau jangan sampai kayak dulu lagi. Udah susah makan nih sekarang, tapi dipaksa Iya. gitu. Paksa masuk aja. Jadi gini ya, Ino tahu nih. Berarti Herlina ini adalah orang yang susah bilang enggak ya? Iya. Iya Gak sih? enakan sama orang. Gak enakan. Nah sebenarnya itu yang bahaya, Dok. Iya. Gue juga orang kayak gitu hari ini Iya kan? sebetulnya. Susah nolak. Ya, gue dulu pernah jadi yes man-nya orang loh. Iya. Dan ketika gue jujur Kayaknya tuh pernah jadi yes man seseorang gitu. Jadi apapun orang itu ngomong, kayaknya iyain aja. Iya. Gitu. Jatuhnya gini, capek sendiri. Gitu loh. Harusnya kayaknya bisa ngerjain A, gara-gara dia minta B, akhirnya ngerjain B dulu, A terbengkalai. Gitu loh. Karena kalau kita jadi hal yang demikian, bahayanya nih teman-teman yang suka ngomong iya terus kepada orang lain, gak enakan. Itu sangat bahaya bagi diri kita gitu loh. Iya. Karena kita dibentuknya bukan dari perkataan Tuhan nantinya, dari perkataan manusia. Iya. Gitu. Robotnya orang gitu, Robotnya robot orang. netizen semua gitu. Ha-ha. Contoh nih kayak misalkan nih ya, kembali lagi kayak Pak Jokowi gitu, Pak Anies Baswedan selaku gubernur gitu kan, apa wali kota Depok juga kan, Depok 24 jam kita sering Bener. kan. Netizen semua kritik nih kan ya. Nah terus mereka tuh pemimpin-pemimpin harus lakuin apa yang dia mau. Wah chaos ini negara. Bener. Kan yang satu mau ini, satu mau ini, tim A mau ini, B sampai Z ngomong ini. Anjur ini negara kan gitu. Jadi terkadang kita harus memanage ternyata ya. Apa kata orang itu. Nah, ini sampai di tahap nggak bisa makan, sampai di tahap stres, ada lagi. Ini berarti baru-baru kemarin banget ya terjadi. Iya. Ya? Karena Agustus baru lulusan loh. Baru tanggal 27 Agustus. Happy-nya hilang dong langsung. Sebenarnya di hari itu juga sih. Buset. Jadi kayak udah ke pressure dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Oh, malah takut ya? Iya, malah takut. Dapat gelar tuh malah takut. Ini Iya, malah takut. jadi beban, tanggung jawab gitu besar. Karena kan pandangan orang ya gitulah. Takut kenapa nih? Takut gue mampu nggak ya? Iya, langsung benar. kerja, gitu ya? Takut gitu. Wah, iya. Kayak gitu. Oke. Tapi untungnya sih enggak terlalu dalam banget sih. Iya, Langsung ketolong sama circle yang baik juga. Oke. Jadi larinya ke situ untungnya. Nah, Makanya. kita sekarang ngomongin tentang hari ini, Herena datang ke podcast itu, ya pasti sudah pulih dari hal itu ya. Yang takut, malah bukannya seneng, terus malah takut, gue bisa kerja nggak ya? Gitu. Gue rasa semua orang juga pasti kan ngalamin itu. Apalagi kayak Kabil juga waktu itu khotbah di bulan apa ya, yang syukur juga kan. Iya. Ya Di Ibadah Raya. mungkin
kalau ada yang udah lulus 4 tahun nih, kita kan 6 tahun gak lulus, insecure. Orang udah pada lulus, teman kita banget nih, udah lulus, udah dapat kerja, kita belum, insecure. Kita merasa, aduh, gue mampu nggak ya gitu. Nah, sampai detik kayak Rina stres dan depresi lah gitu-gitu, sampai nggak bisa makan. Nah, sekarang bisa pulih gitu gimana ceritanya? Pulihnya itu sebenarnya kalau orang kan ngira-ngiranya berdoa terus atau saat teduh terus. Kalau aku justru dalam kehidupan sehari-hari aja. Di hari aku sidang itu tanggal 27 Agustus sorenya itu ada teman yang ngucapin datang ke rumah. Kita cerita-cerita lah, sharing-sharing. Dan ada satu kalimat yang terlontar dari mulut dia agak tajam. Dia ngomong gini, capek banget sih hidup diatur netizen, yang tahu kehidupan kita kan diri kita sendiri gitu. Nah di situ aku langsung kayak iya juga ya, ngapain juga capek-capek hidup diatur sama netizen. Ini kan sama orang lain kan ya? Benar. Anak HOG ya? Iya betul. Jelas ya. Anak HOG. Apa itu ini Tuhan apa namanya? Utusan Tuhan. Oh gitu? Iya. Kata-kata simple ya? Simple. Ya mungkin dia juga nggak sadar kali ya sama apa yang dia perkatakan. Cuman itu jadi berkat lah, jadi pegangan sampai saat ini buat aku ke depannya. Jadi nggak terlalu ngurusin apa kata netizen lagi. Ini perkataan netizen ya bahaya ya benar. Karena kayak ada lagi nih, ada banyak orang tuh pada akhirnya bunuh diri ketika dibully sama netizen. Maksudnya kayak perkataan-perkataan demikian tuh kayak maksudnya kayak apa ya maksudnya? Lu punya masalah apa sih sampai lu melontarkan kayak gitu. Tapi kita nggak gimana ya, soalnya kadang sekarang tuh bebas orang ngomong apa. Paling kalau ngatain karakter, pembunuhan karakter, baru ada pasalnya ya. Benar. Kita bisa follow. Tapi kalau sebatas itu bebas mau ngomong apa. Iya. Makanya kita nggak bisa menangkis mereka. Tapi yang kita bisa adalah kitanya menang sama diri sendiri. Nah gitu. Jadi masalahnya juga gini, kan itu kan Herna kok nggak sekolah, kok nggak ini sih, nggak kerja, nggak ini. Mereka ngerasa itu motivasi. Iya. Iya gak sih? Iya. Mereka ngerasa kalau itu tuh support. Tapi ternyata itu memberikan pleasure, memberikan tekanan sehingga dia Herlina ini pada akhirnya ya jadi tertekan nih. Pada akhirnya yaudah kerja apa aja lah. Kalau dapat kerjaan yang bagus. Kok asal-asalan lah. S1 kok cuma jaga toko, tambah lagi. Bener gak sih? Makanya sebenarnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apalagi orang-orang percaya, ya kasih semangat boleh, tapi istilahnya kita juga melihat keadaan. Kalaupun mau kasih semangat, bertanggung jawablah atas semangat tersebut. Contoh, kamu S1 kok belum kerja? Coba deh kerjaan nih aku cariin ya. Nah itu juga lebih better, bener gak sih? Coba ini gitu. Iya, nih aku punya lowongan nih, temanku buka lowongan. Iya, kalau kayak gitu. Iya. Terkadang kita cuma lidah kita tuh terlalu gampang untuk seakan-akan mempleasure orang tanpa ada solusi. Itu yang jadi bahaya. Gitu loh. Makanya sebenarnya dari kita pun yang insecure harus cepat-cepat diberesin. Saul pun kalau kita tahu dia itu melakukan melanggar firman Tuhan gara-gara apa? Gara-gara nggak pede sama rakyat Israel. Disuruh tunggu Samuel datang, buat bakar persembahan, dia malah dibakar gara-gara ada tekanan. Nah akhirnya gitu, kalau kita nggak bisa menang dari tekanan orang, kita nggak bisa pulih dari tekanan orang, pada akhirnya kita ngelanggar firman Tuhan bisa jadi. Ya udahlah kerja apa aja. Nah berarti kuncinya online lagi. Nanti jadi guju. Hai kakak, kenalin aku Erlina. Dan tiba-tiba WhatsApp gitu bener gitu. Teman-teman tiba-tiba story-storyin mewah hidup mewah gitu Erlina aviator. Iya, teman gue tuh kan suka dapat gitu ya. Dia pernah main judi, jadi bahaya gini, hati-hati jangan pernah main judi online sekalipun karena data kita masuk ke dalam. Teman gue dia di WhatsAppin mulu sama judi online. Gitu. Lu sering dapat WhatsApp. Jangan sampai nanti, hai kak kenalin nama aku Erlina. Belum lalu aku bisa sekali jackpot loh dapat ininya. Gitu. Jadi online. Itu kan jadi bahaya. Dika tiba-tiba giginya emas semua. Aduh. Kata orang memang bahaya. Jadi kuncinya kita harus menang sama diri kita sendiri. Bener. Jadi kita nggak ikut kata orang nih, bahaya banget gitu. Chester Bennington itu kan vokal Linkin Park ya, kalau Hena tahu mungkin umur-umurnya. Kurang apa lagi? Iya. Terkenal. Dia kaya. Nah, yang bikin stimulus besar dia untuk bunuh diri gitu,
salah satu terbesarnya adalah dia bikin album baru kan. Benar. Cuman kurang lah ya, kurang bagus. Banyak kritikan tuh dari netizen. Akhirnya dia nggak kuat bunuh diri. Gitu. Nah, itu yang terbaru banget. Makanya sebenarnya kayak dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-27 bilang gini, tetapi orang-orang Dursil itu berkata, masakah orang ini dapat menyelamatkan kita? Maka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ini dilakukan Saul ketika ada orang yang pleasure dia. Tetapi ia pura-pura tuli. Nah, terkadang ketika kita ngerasa kita insecure, harusnya kita buru-buru beresin di hadapan Tuhan. Iya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan, berdoa daripada Tuhan. Jadi jangan anggap itu sepele. Jangan sepele. Iya. Kayak misalkan, aduh, kok gue tersinggung ya dari perkataan ini ya gitu. Iya. Itu kayak langsung Tuhan tolong kasih kekuatan. Iya. Gitu. Karena kalau dengan demikian, ya puji Tuhan, Herlina masih ada Hauge kan. Iya. Betul. Lah kalau misalkan nggak ada teman yang bisa diajak sharing, Iya. ujung-ujungnya apa? Pemikiran paradigma itu masih dipegang terus tuh. Dan hidupnya beban beratnya sama perkataan itu. Cap tikus ujung-ujungnya. Itulah yang jadi bahaya. Nah, jadi Herlina sekarang sudah lepas dari yang namanya beban, pressure dari apa kata orang. Iya, Bener ya? bener. Itu hanya sesimpel kata-kata itu doang. Sebenarnya ada lagi, waktu itu aku lagi main game. Game kartu, tapi bukan judi ya. Oke. Bukan judi online Bukan, ya. bukan. Oke. Jadi main sama anak-anak Ngeri HOG judi juga, online nih. sama anak-anak HOG. Jadi permainannya simple sih, cuman kita dikasih 4 kartu, kan 4 kartu itu angkanya beda-beda kan, ada 4, 5, 9, 7 gitu kan. Dari 4 angka itu kita disuruh gimana caranya angka itu jadi angka 24, entah ditambah, entah dikurang, entah dibagi, entah dikali, iya. gitu kan. Nah di situ tuh berkali-kali main, di situ aku langsung kayak mikir, wah ini sama ya kayak kehidupan kita gitu. Kita dikasih angka yang sama lawan kita, dan dikasih tujuan yang sama. Tapi untuk memproses kata-kata itu kita beda-beda. Sama lah kayak kehidupan kita gitu. Jadi di situ tuh aku mulai berpikir bahwa aku nggak ngebandingin diri aku sama teman-teman yang lain. Bahwa punya jalannya sendiri-sendiri, punya pencapaiannya prosesnya beda-beda. Punya Proses prosesnya masing-masing. Terus proses pencapaian juga masing-masing ya. Titik-titiknya masing-masing. Mungkin ada teman yang udah di sini, masih di sini. Kan ada yang teman mungkin ditambah, mungkin aku nanti dikali gitu kan. Dikali duluan, baru ntar teman-teman. Seakan-akan kita tertahan dulu nih. Kayak ketahan dulu. Tapi kan. ternyata untuk itu ya, bukan one more step lagi nih. Second step lebih gitu ya. Kayak gitu. Oke. Dari situ makin ketanam lagi sama omongan yang tadi pertama, ditambah lagi hikmat dari Tuhan. Pada saat itu langsung makin yakin lagi kalau omongan netizen itu sebenarnya nggak terlalu berdampak kalau kita nggak dengerin, dimasukin ke hati gitu. Jadi kita berpedoman aja sama apa yang menjadi keinginan kita, sama apa yang menurut Tuhan baik buat kita gitu. Nah makanya hal-hal gitu ya kita harus makanya kita hari ini keren banget kita dapat dari Herlina bahwa ternyata Tuhan itu tetap memperhatikan orang-orang yang insecure ya. Iya. Jadi istilahnya ketika kita insecure, no need to worry, bukannya berarti sekeliling kalian mungkin nggak peduli, tapi kita masih temui ternyata masih ada Tuhan Yesus yang tetap peduli dalam kehidupan kita. Makanya firman-Nya berkata, bulu yang patah terkulai, sumbu yang mudah nyerah tidak akan dipadamkan. Dan dari Herlina kita bisa belajar banyak ya, gitu. Jadi insecure itu harus dipulihkan. Benar. Ya kan? Karena kalau tanpa dipulihkan itu hidup kita akan ngarahnya ke apa kata orang dulu. Benar. Gitu. Dan puji Tuhan Herlina dari kartu rohani dan dari perkataan teman semayanan yang kita percaya 2 alat itu dipakai Tuhan. Benar. Ya kan? Tuhan juga bisa pakai apa tuh namanya Biliam tuh? Keldai. Tuhan bisa pakai apa aja gitu. Dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus sayang sama Herlina gitu. Karena mental health itu sakit, ya kan? Bisa stres, depresi kan. Udah, thank you. Thank you, bungkus dah. Thank you aja buat Herlina buat hari ini. Terima kasih. Teman-teman yang suka video ini boleh langsung. Gak perlu lagi ya sebenarnya, udah ada gitu ya. Oke, thank you banget Herlina datang di Mana Baper. Sama-sama. Semoga tetap dapat pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan passion, sesuai dengan panggilan daripada Tuhan yang paling penting, dan tetap berkarya bagi generasi muda. Oke, sekian. God bless you.